Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika kita beramal, tentu harapan kita adalah mendapatkan ridha Allah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak bisa kita raih kecuali manakala amal yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena amal itu sudah ada aturannya. Ada yang terkait dengan rukun, ada yang terkait dengan syarat, dan seterusnya. Tidak bisa seorang muslim melakukan amal yang tidak sesuai dengan tuntunan dan aturan Islam. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kalau kita melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, berarti kita melakukan suatu amal yang diada-adakan dalam Islam. Ini yang disebut dengan bid'ah, yang diwanti-wanti oleh Nabi kita SAW, bahwa bid'ah adalah suatu perkara yang diada-adakan dalam agama, yang sangat dibenci oleh Nabi kita SAW. Istilah bid'ah bukanlah istilah ustaz atau istilah kiai atau istilah ulama. Akan tapi istilah bid'ah merupakan istilah syar'i yang diungkapkan dan diwanti-wantikan oleh Nabi kita SAW. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang hidup setelah aku, yaitu peninggalan Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Tentu dimaksud sini adalah perbedaan dalam hal agama, bukan dalam hal dunia, bukan urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Maka Rasulullah memberikan solusi ketika bermunculan perbedaan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Nabi SAW. Rasul mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Alaikum itu bermakna harus, ilzam. Maka kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Apa itu sunnah? Sunnah adalah apa yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan hadis. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, yaitu para pengganti setelah Rasulullah wafat, terutama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat terkenal lainnya. Nah, itulah Rasulullah memberikan apa? Wejangan dan solusi ketika kita berhadapan atau mendapatkan begitu banyak perbedaan. Maka kita harus sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat Muhammad SAW, kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan juga hadis yang lainnya, Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amrayn in i'tasamtum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasulih, atau kama qala Nabi SAW. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, kata Rasulullah, yaitu manakala kalian berpegang kepada dua hal tersebut, kalian tidak akan sesat. Perhatikan, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, itu kitab Allah, itu Al-Quran Karim. Wa sunnatu rasulih, dan sunnah Rasul, itu hadis Nabi SAW. Hadis ini jelas mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Kalau hadis Al-Quran tidak jadi pegangan sebagai rujukan dalam beragama, maka dia akan sesat. Dia akan sesat. Tidak usah hanya Al-Quran dan hadis, salah satu saja ditinggalkan,
hanya Al-Quran dipegang, sunnah ditolak, atau sebaliknya, sunnah hadis Quran, hadis saja dipegang tapi Al-Quran ditolak, juga sesat, sama sesatnya. Ada salah satu hadis yang penting dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yaitu Sunan Ibnu Majah. Dan hadis sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Naud dan juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Yaitu Rasulullah mengatakan, "Idza kana syai'un minad dunya fa antum a'lamu bih." Kalau riwayat Imam Muslim, antum a'lamu bi amri dunyakum. Itu Imam Muslim. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, kata Rasulullah. Nah, dari Imam Ahmad ini kata Rasulullah, idza kana syai'un min amri dunya fa antum a'lamu bih. Kalau sesuatu itu urusan dunia, kalian lebih tahu. Wa fa idza kana min amri dinikum fa ilayya. Kalau itu urusan agama, fa ilayya, maka itu harus kepada saya, kata Rasulullah. Harus kepada saya. Masya Allah. Hadis ini jelas menyatakan tentang urusan agama harus kembali kepada Rasulullah. Adapun urusan dunia, silakan. Silakan antum lebih tahu. Sebab datangnya hadis ini, yaitu Rasulullah, satu ketika Rasulullah keluar ya. Lalu Rasulullah mendengar di satu kebun kurma orang bekerja, memukul-mukul. Ternyata mereka sedang talqih atau takbir, yaitu memukulkan bunga jantan kepada bunga betina, itu mengawinkan, ya. Menserbuk istilahnya, mengawinkan. Lalu kalau Rasulullah mengatakan, kenapa harus demikian? Sudah biarkan saja, biarkan saja. Ini istihad Rasulullah. Iya, dia punya istihad. Ya, istihad Rasulullah. Biarkan saja. Kenapa? Karena alam itu sudah cukup, kan gitu. Allah sudah cukup. Allah sudah ciptakan alam. Ada angin, ada serangga-serangga lainnya yang bisa memindahkan bunga jantan ke bunga betina dan seterusnya. Sehingga sahabat tadi membiarkan. Ternyata hasilnya jelek. Tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya hasilnya bagus karena berkat pengalaman. Lalu mereka menyampaikan kepada Rasulullah bahwa hasilnya tidak bagus, kurmanya tidak bagus. Maka keluarlah hadis itu, Rasul mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Hari Imam Ahmad, idza kana syai'un min amri dinikum dunyakum, kalau hal itu terkait dengan dunia kalian, antum a'lam. Itu urusan kalian lebih tahu. Nah, dari sini dapat kita mengambil suatu barometer atau standar. Jika urusan dunia itu, maka itu bukan termasuk bid'ah syar'i. Bukan dalam istilah bid'ah syar'i. Kalau bid'ah syar'i itu adalah terkait agama. Tapi kalau urusan agama, kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada hadis Nabi SAW. Terkadang ada orang mengatakan, kalau begitu, tidak usah pergi ke Mekah pakai pesawat, pakai kapal. Dan sebab Rasul kan pakai unta. Nah, ini orang tidak paham dalam masalah bid'ah. Dan itu kan urusan dunia. Pesawat dan seterusnya itu urusan dunia. Nah, dengan ada begitu berarti mempermudah dalam melaksanakan ibadah. Itu urusan dunia, bukan urusan agama. Nah, ini yang terkadang salah paham ya. Maka itulah ini sangat penting. Intinya adalah kalau urusan dunia antum tahu, tapi urusan agama harus kembali kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan fa ilayya, maka harus kepada saya, kata Rasulullah. Itu Al-Quran dan Sunnah. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.